Baik, ini luar biasa webinar ini ya. Tadi Prof. Lucy sudah menjelaskan, saya tidak akan lebih lagi detail soal itu karena saya ditugaskan farmakologinya. Jadi saya akan menjelaskan farmakologi, tapi sebelum farmakologi ada satu keunikan yang saya mau jelaskan juga bahwa ada pepatah dari South Seas yang berkata, "He who plants a coconut tree plants food and drink, vessels and clothing, a home for himself and a heritage for his children." Bukan main ini kelapa, hebat sekali kan? Hebat sekali kelapa itu. Oke. Nah, kalau kita lihat ini dengan COVID-19, ribut orang cari bagaimana mengatasi COVID-19 ini. Di Filipina telah dipelajari bahwa coconut ini boleh dibikin jadi antivirus. Ada di dalam. Kita akan lihat secara farmakologi antivirus itu. Ini, Dr. Fabian Dairit, publikasinya. Kemudian ini VCO, kabar baik, berhasil bunuh virus corona, sudah terbukti. Tapi di dalam webinar ini kita mau tahu bagaimana cara membunuh virus corona itu. Ini lagi. Nah, kita lihat di sini ada 22 institusi. Ada 11 universitas. 3 BLU, 8 PTNBH. Kalau PTNBH kelas atas, tapi coba lihat Universitas Samratulangi masuk. Kita berikan apresiasi dulu untuk Universitas Samratulangi di bawah pimpinan Prof. Lucy. Tadi kan kita sudah dengarkan dari inovasi Kemristek BRIN bahwa Unsrat juga masuk. Bukan main, hebat sekali. Lanjut, kita seperti yang dikatakan oleh Prof. Lucy tadi, suplemen. Ingat baik, suplemen. Coconut oil masuk di mulut, masuk saluran pencernaan. Waktu tiba di pankreas, di saluran, di usus 12 jari pencernaan, ada enzim yang akan dilepaskan oleh pankreas. Ini pankreas, saya perbesar, ada 3 enzim. Untuk protein namanya protease, untuk karbohidrat namanya amilase, untuk lipid, lemak, namanya lipase. Jadi coconut oil ini ketika masuk waktu di usus 12 jari oleh lipase, dibikin. Ada 2 tadi yang dia bikin, yaitu yang lauric acid dan monolaurin. Itu yang sudah disebut-sebutkan oleh Prof. Lucy tadi. Nah, supaya pankreas dengan mudah membentuk lauric acid dan monolaurin, itu tergantung dari kualitas bagaimana mereka mempersiapkan bahan dasarnya yang akan masuk di dalam mulut kita. Lanjut. Ingat, ini ada seorang, Dr. Alan Greenberg. Dia katakan apa? Hampir semua obat beracun dan dirancang hanya untuk mengobati gejala dan tidak menyembuhkan siapapun. Nah, kita dengar tadi ini disebut sebagai suplemen. Kalau suplemen, tidak perlu dosis-dosisan. Kalau misalnya orang yang pakai antihipertensi, amlodipin 10 mili, berani dia minum amlodipin 100 mili? Nggak berani. Tapi kalau si PCO dibilang minum 1 leper, 1 botol pun boleh, paling diare. Itu kan. Nah, jadi ini sama sekali tidak ada hubungan dengan bahan-bahan toksik. Di dalam farmakologi, kita mempelajari farmakokinetik. Apa sebenarnya farmakokinetik? Farmakokinetik itu apa yang tubuh lakukan untuk bahan atau obat yang masuk. Termasuk suplemen yang masuk juga ada farmakokinetik. Itu akan diserap oleh tubuh, sesudah diserap dia akan didistribusi ke seluruh tubuh, kemudian dia akan dimetabolisme oleh hati dan diekskresi di ginjal. Nah, bahan-bahan yang toksik, ekskresi di ginjal, rusak ginjal, akhirnya chronic renal failure, cuci darah. Jadi hati-hati dengan bahan. Kalau dengan VCO
tidak akan ada pengaruh di ginjal. Karena dia ini suplemen, gampang sekali dicernakan, gampang sekali dibuang. Dan kalau tubuh tidak mampu, memang diare saja. Itu. Lanjut. Farmakodinamik. Apa sih sebenarnya farmakodinamik? Farmakodinamik itu kita kenal dengan apa yang dilakukan oleh obat pada tubuh kita. Di situ ada antivirus, antibiotik, antipiretik, anti ini, anti itu. Itu farmakodinamik. Dan yang ketiga yaitu toksikologi. Kenapa harus ada toksikologi? Kalau tidak ada toksikologi, orang tidak memakai dosis, sembarangan minum, karena nanti orang berpikir makin banyak obat, makin bagus. Padahal makin banyak obat, makin cepat mati dia. Oke, jadi toksikologi juga harus dipelajari, karena interaksi dengan bahan-bahan lain itu berbahaya sekali bagi tubuh kita. Kalau sudah ada 9 obat, coba boleh bayangkan bagaimana interaksinya. Tapi kalau VCO ya tenang saja, dia tidak akan berinteraksi karena saya akan jelaskan di sini dulu tentang inflamasi. Nah, penyakit itu selalu terjadi inflamasi. Apa inflamasi? Peradangan. Dan di dalam peradangan termasuk COVID-19, ketika dia masuk dalam tubuh kita, akan terjadi 5 cardinal sign. Yang pertama yaitu kalor, panas. Orang yang kena COVID panas. Kemudian dolor, ada rasa nyeri, badan lemas, nyeri, dolor. Kemudian rubor, ada kemerahan, bintik-bintik merah. Sama seperti kalau kena virus demam dengue, ada bintik merah, rubor. Kemudian ada pembengkakan karena pelepasan cairan. Tapi kalau misalnya COVID-19, pembengkakan itu tidak kelihatan karena ada di dalam alveoli, pelepasan cairan oleh paru-paru dan nanti akan kelihatan pada waktu foto. Pada waktu foto kelihatan cairannya. Akhirnya dia tidak kuat lagi, itu yang dinamakan dengan fungsio lesa. Tidak bisa berfungsi lagi paru-paru itu karena COVID, akhirnya dipasang ventilator dan tinggal tunggu-tunggu, walahu alam. Itulah fungsio lesa. Jadi ada kalor, dolor, rubor, tumor, fungsio lesa. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di dalam tubuh kita kalau kita kena COVID? Atau kena infeksi, kena virus. Sel tubuh kita ini, dia bilayer fosfolipid. Fosfolipid, lemak. Ada 2 lapisannya. Semua sel, semua harus bilayer fosfolipid. Untung Tuhan membuat itu dari lemak. Kalau Tuhan bikin ini dari gula, kita manusia berenang saja larut kita, habis semua karena gula. Tapi karena fosfolipid kita tetap ada. Dan fosfolipid sel ini ketika kena trauma, infeksi, neoplasma kanker, atau apa saja, dengan sendirinya sel ini akan rusak. Nah, kita perhatikan bilayer fosfolipid ini dia akan dikonversi menjadi arachidonic acid. Arachidonic acid ini yang berperan, yang akan masuk pada inflamasi, masuk pada jalur siklooksigenasi, COX-1, COX-2 enzimnya, dan masuk pada lipooksigenase. Inilah penggunaan kortikosteroid untuk menghambat jangan terjadi pembentukan metabolisme siklooksigenase, karena siklooksigenase ini akan melepaskan macam-macam prostaglandin termasuk tromboksan. Prostaglandin yang akan menyebabkan kita akan darahnya itu menjadi vasodilatasi, kemudian ada rasa nyeri di sini. Tromboksan akan menyebabkan terjadi pembekuan darah. Nah, untuk lipooksigenase itu yang berperan untuk alergi, leukotrin namanya. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita bicara farmakodinamik dari coconut oil. Sudah dipublish antiinflamasi, antibakteri, antivirus, imunostimulan, dan tadi juga dari Ibu Jelvina sudah menyampaikan ada 5 paper yang dia tunjukkan, 2 paper tentang produknya, 3 paper tentang farmakodinamiknya, dan salah satu yaitu sebagai antivirus. Nah, kita sebut-sebut antivirus. Tapi bagaimana? Karena kita perlu pembuktian. Di dalam ilmu kedokteran, bidang farmakologi, penemuan obat itu ada 3. Yang pertama yaitu secara mitos. Mitos itu magic begitu. Pakai goraka, sumbur, sembuh. Itu mitos.
kemudian masuk pada era yang lebih tinggi lagi yaitu empiris. Nah, untuk coconut oil ini empiris dulu. Nanti kita lihat paper-paper yang akan muncul kemudian. Jadi pada saat ini dia adalah empiris. Dan yang ketiga yaitu scientific. Jurnal kita baca dan bukti-bukti. Nah, secara teori kalau kita lihat ini semua langsung, saya tidak perlu tulis lagi kalau apa ini dia. Semua tahu ini langsung apa, tidak perlu sebut lagi. Nanti kalau disebut dia terlalu bangga. Oke. Ada dua macam virus yaitu RNA dan DNA. COVID ini, COVID, RNA. Perhatikan ada bilayer phospholipid. Jadi envelope-nya ini ada dua lapisan ya, itu dua lapisan. Nah, sekarang kita lihat stages of viral replication. Saya ambil dari John Golding. Nah, ini sel tubuh manusia, sel kita. Taruhlah kita katakan sel yang berada di alveoli yang bikin pertukaran CO2 dan O2 di dalam paru-paru. Ini sayang skemanya cuma satu lapis, mestinya ini dua lapis. Karena tadi saya sudah katakan bilayer phospholipid. Ini sel, ini inti sel, ada ribosom, ada Golgi apparatus. Sekarang kita lihat stages. Apa, bagaimana ketika seseorang dia mendapat COVID-19, dia akan menularkan COVID-19 itu melalui aerosol, jadi melalui udara. Makanya kita disuruh pakai masker. Kenapa pakai masker? Supaya kalau ada virus yang kena di tempat kita, dia tertahan. Ada 3 tempat lemah di tubuh kita, yaitu mata, hidung, dan mulut. Kalau bahasa Indonesia, mata, hidung, mulut. Jangan pegang tahimu. Berani pegang, bahaya sekali itu tahimu. Kalau di bahasa Inggris sudah dibikin man, ya. Apa itu man? Mouth, ear, eye, nose. Tapi harus woman. Oke. Nah, stages ini kita disuruh pakai masker karena ada untuk mencegah stages ini. Kita lihat di sini. Kedua, kita disuruh apa? Cuci tangan. Kenapa kita disuruh cuci tangan? Dan pakai sabun. Karena ingat, bilayer phospholipid. Bilayer phospholipid itu akan larut apabila diemulsi dengan sabun. Sabun itu emulsi. Jadi kalau kita punya virus di tangan kita cuci tangan dengan sabun, maka virus itu akan mengalami lisis dindingnya karena diemulsi oleh yang sabun itu. Demikian juga dengan alkohol, desinfektan. Ketika virus itu kena desinfektan, yang harus 70%, kalau sudah 90%, 80%, virus itu tidak mati. Kenapa? Karena dinding dari fosfolipid itu akan wrinkle, mengerut sehingga tidak masuk. Tapi kalau di 70%, virus itu rasa biasa dan dia masuk. Ketika dia masuk di dalam virus, lisislah dia. Itu. Jadi kita tadi mulai itu kenapa WHO dia bilang pakai masker, kenapa dia bilang mesti tahimu itu, kenapa dia bilang itu mesti jaga jarak. Jaga jarak itu karena apa? Ketika droplet itu terbang, kalau kita dalam jarak di atas 1 meter atau sampai 2 meter, droplet itu akan jatuh di lantai, di bawah. Dan ketika droplet itu kering, itu tidak menyokong lagi virus itu, dia akan mati. Atau kalau droplet itu kena di pernapasan kita, dia akan tertahan di masker kita. Makanya untuk tenaga-tenaga kesehatan diminta memakai masker N95 yang mahal itu, karena filternya itu beda dengan masker-masker yang kita pakai. Tapi kita juga pakai masker sebenarnya sudah cukup. Stages of viral replication kita mulai lihat. Yang pertama, attachment. Jadi ketika kita melakukan yang diminta oleh WHO, jaga jarak, cuci tangan, kemudian pakai masker itu, karena mencegah attachment. Kita lihat, virus itu dia attach di sel kita. Di mulut, hidung, mata. Karena mata tahimu itu dia lendir, selaput lendir. Dan ketika virus kena di situ, virus itu akan hidup, dia tidak akan mati karena dia akan disupport
oleh lendir yang ada di tahimu. Nah, pertama attachment, jadi virus itu dia akan melekat dulu di bilayer fosfolipid dari sel tubuh manusia, kemudian dia akan mengalami endositosis. Dia akan masuk ke dalam, yaitu penetrasi, masuk. Ketika virus masuk di dalam sel tubuh kita, dia akan mengalami yang disebut dengan uncoating. Jadi bilayer fosfolipidnya itu dia akan lepas, uncoating. Karena dia mau replikasi, dia mau bertambah banyak. Ketika dia mau bertambah banyak, khususnya virus COVID ini, bukan main, virulensinya hebat sekali. Dia satu aja dalam seketika dia sudah jadi juta dia. Hebat sekali replikasinya. Sesudah encoding, kita akan masuk pada replikasi. Replikasi ada dua jalur dia. Yang satu di dalam sel, di mana akan membuat protein-protein. Yang satu ada di dalam inti sel, akan mereplikasi genom. Jadi gen-gen itu direplikasi. Dan yang keempat, yaitu jadi penyatuan antara protein-protein dengan gen dan replikasi, dan kemudian di-assembly, disusun lagi ini, tambah ini, disusun, karena ini masuk sini, sana, disusun, assembly, dirakit lagi virusnya, baru dilepas dalam sel, tapi sel ini biasanya sudah mengalami kerusakan. Kerusakan sel itu yang masuk pada arachidonic acid, sehingga terjadilah inflamasi tadi yang saya sudah sebut ada 5 cardinal sign. Karena virusnya sudah assembly di situ. Kemudian virus itu dilepaskan lagi sebagai virion, virus baru. Pergi lagi ke tempat lain, pesiar lagi dia. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang farmakologi. Jadi mekanisme of action dari lauric acid dan monolaurin. Paper sudah mengatakan, tapi kita masih mau melihat bagaimana mereka buktikan itu membunuh virus itu yang mesti kita baca nanti. Jadi sampai sekarang saya juga percaya dalam rangka penelitian dan secara empiris memang orang pakai VCO, oke. Tapi secara saintifik tentunya harus dibuktikan. Sekarang, mekanisme of action. Ini kayak hipotesis gitu ya. Oke. Yang pertama yaitu bekerja di membran sel. Membran sel ini membran sel. Tadi bilayer fosfolipid. Dia kerja di situ. Jadi membran sel ini dia akan bertahan sehingga virus itu tidak bisa masuk apabila kita mempunyai VCO, punya lauric acid dan punya monolaurin. Pertahanan di sini. Virus itu tidak bisa masuk. Nah, untuk pertahanan di sini itulah sehingga kita memakai makan yang seimbang, makanan yang sehat, kemudian kita olahraga untuk meningkatkan imunitas. Imunitas itu terletak di bilayer fosfolipid kita ini. Fosfolipid kita ini kalau dia kuat, virus itu tidak bisa masuk. Dia tidak bisa masuk. Dia tinggal di luar dan kemudian inkubasi selama 4-8 hari dia di luar sana, matilah dia. Jadi kita harus tingkatkan daya tahan tubuh kita, yaitu menguatkan bilayer fosfolipid sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Jadi dia lauric acid dan monolaurin bekerja di sini. Satu itu. Yang berikut, replikasi. Kalaupun virus itu sudah masuk di dalam sel, tapi masih bisa dipertahankan oleh lauric acid dan monolaurin. Replikasi, jadi boleh gagal pembentukan protein, boleh gagal pembentukan replikasi dari genom. Hebat sekali ya. Dan yang ketiga, disintegrasi envelope. Walaupun dia sudah terjadi, misalnya gagal sini, tapi dia sudah terlepas, dia mau keluar di sini, desintegrasi envelope, jadi lapisan tutup di layer fosfolipidnya itu diintegrasi, makanya sebelum dilepas virus itu sudah mati. Ataupun kalau misalnya seseorang dia punya itu,
virus baru mau masuk di dalam sel, dia sudah didisintegrasi. Jadi di dalam waktu mau masuk itu ada dua pertahanan. Pertama, ditahan supaya virus itu didisintegrasi. Yang kedua, yaitu membran sel kita itu diperkuat. Saya pikir ini saja inti dari topik saya. Jadi kita bisa mengerti kenapa WHO meminta yang tadi itu untuk kita gunakan pada new normal. Terima kasih.